Ibu-ibu semua, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak terhingga, di antaranya kesadaran iman, kesehatan jasmani dan rohani, juga kesempatan yang berbahagia ini. Dan atas nikmat sehatnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rapat evaluasi pelaksanaan program semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya selaku MC akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat yaitu inti pertemuan, yang kelima penutup. Selanjutnya yaitu kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh Ibu Novi Hayati Saputri. Kepadanya dipersilahkan. Surat Luqman ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi ma yastarillahu wal hadisi liyudhila an sabilillahi bighairi ilmi wa yattahidaha hazuwa ulaika lahum adumun mubin. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustaqbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunayhi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia azab yang pedih. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Tarbiyah Salafus Sholih, Bapak Nur Salim. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu sekalian penilai yang hadir lebih dulu ini, terima kasih sampai di rumah kami ini di TK As-Salafus Sholih, dan juga untuk para guru kepala sekolah Bu Tiwi dan juga staf guru serta pengurus yayasan yang saya hormati yang menyempatkan waktunya dalam rangka untuk menghadiri ya acara evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar di semester 1 ini ya, tahun 2022-2023. Dan alhamdulillah ini tujuan kita dalam evaluasi tentunya akan melihat apakah kegiatan kita selama semester ini sesuai dengan rencana-rencana kita di awal gitu ya. Dan mungkin karena ini ya TK sekolah ini merupakan satu organisasi ya, yang tentunya dinamis semuanya ya. Karena di situ ada berapa macam ya manusia, mungkin terutama kita mendidik manusia yang
terutama anak-anak kita yang dengan situasi zaman juga sangat berpengaruh, dan juga rencana-rencana kita dikaitkan dengan pendidikan terutama. Ini dengan situasi perkembangan zaman, mungkin sesuai dengan apa yang direncanakan di awal dulu, apakah masih sesuai atau tidak itu, apakah tujuannya sampai apa enggak di semester ini. Dan mungkin saya juga amati, mungkin ada beberapa hal dari kegiatan belajar, mungkin dari sisi murid atau siswa, ataupun mungkin dari pengajar kita juga, atau mungkin kita sebagai organisasi yang lebih besar lagi di sekolah juga perlu mengevaluasi diri. Mungkin di situ ada penyimpangan atau tidak sesuai dari rencana awal kita. Dan ini penting, mudah-mudahan ini memperbaiki kinerja nanti selanjutnya, atau mungkin apa yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kita tingkatkan. Dan itu semua mungkin butuh masukan semua dari antara kita, seluruh komponen sekolah bisa memberikan masukan, atau mungkin insya Allah mungkin dari Bu penilai ini untuk bisa mengirim masukan buat kita sekalian, mungkin insya Allah. Mungkin itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Bu Tiwi, Bu Ratiwi yang sudah menahkodai sekolah ini, mungkin ya Bu Tiwi, yang dengan kesibukannya, dengan mungkin juga aktif di organisasi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk menjalankan seluruh kegiatan kita. Dan juga guru-guru ya, guru-guru juga ini tantangannya juga nggak kalah beratnya juga ya, menghadapi siswa ini yang beraneka ragam ya. Kemarin juga ada perkembangan juga Bu Tiwi ya. ada yang mungkin bagi kita itu juga perlu sebagai dari awal, mungkin dari awal ketika kita menemui suatu siswa tertentu ya, mungkin perlu dari awal. Memang itu juga kalau ada siswa yang spesial mungkin perlu juga dari awal mungkin ya. Kita jadi terbebani mungkin. Karena ada kadang-kadang anak-anak bermacam-macam Bu ya. Jadi ada yang mempunyai kebutuhan tertentu yang mungkin nggak pas di tempat kita, yang mungkin harus dari awal mungkin. Dan itu mudah-mudahan jangan sampai menjadikan beban, dalam artian guru ini kan jangan terbebani guru ya. Guru, jadi mudah-mudahan ini nanti insya Allah sebagai sedikit juga masukan buat kita sekalian. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan evaluasi kita di pagi siang hari ini, insya Allah akan mengarahkan kembali ke rencana-rencana awal kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi selamat kita mau mengevaluasi, tentunya dengan kita harapkan hasil yang lebih baik insya Allah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kepala sekolah, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bunda Tati Rohaiti SPD selaku penilai Kecamatan Citep yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan evaluasi pembelajaran semester 1 tahun 2022-2023. Kemudian saya juga ucapkan kepada Bapak Nur Salim selaku Ketua Yayasan Tarbiyah As-Salafus Sholeh dan jajarannya yang bisa meluangkan waktu dan menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya langsung sebagai wali kelas kelompok A ingin melaporkan kegiatan pembelajaran di kelompok A semester 1 tahun 2022-2023. Ya, di kelompok A itu terjadi fluktuatif peserta didik ya. Di bulan Juli ada 7 anak, kemudian di bulan Agustus menjadi 9 anak karena bertambah 1 adibah dan 1 lagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian di bulan September menjadi 10 anak, bertambah 1 anak lagi, Asmira, usia 3 tahun juga.
Kemudian di pertengahan November menjadi 9 anak karena anak yang berkebutuhan khusus memutuskan untuk keluar dari sekolah disebabkan karena tidak ada perkembangan yang berarti di sekolah. Ya, kemudian itu untuk jumlah peserta diri. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar di bulan Juli kita mengadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 pekan. Di bulan Agustus mengangkat tema P5 Aku Cinta Indonesia. Bulan September mengangkat topik Aku Sayang Diriku, Ayah dan Ibu. Kemudian bulan Oktober mengangkat tema P5 Aku Sayang Bumi. Bulan November mengangkat topik binatang peliharaan. Kemudian di kelompok A, ragam kegiatan yang disediakan ada 3 macam kegiatan yang bisa dipilih mana yang mau duluan diselesaikan. Diharapkan anak bisa menyelesaikan semua kegiatan yang disukai guru, tetapi tanpa paksaan. Jika anak merasa capek atau tidak enak badan, boleh menyelesaikan 2 kegiatan. Terkadang kalau anak bersemangat, biasanya ditambah kegiatan majalah ya. Kadang kan anak sudah Bu pengen lagi gitu, kemudian kita tambah lagi dengan majalah. Kemudian kegiatan belajar mengajar sedikit terhambat ketika ada anak yang berkebutuhan khusus ya, karena saya sendiri belum bisa berkomunikasi dengan anak tersebut. Positifnya anak-anak yang lain tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Negatifnya kelas selalu berantakan karena anak tersebut selalu menghabiskan berbagai mainan yang ada di kelas. Terkadang anak yang lain mau membantu membereskan, tapi terkadang juga menjawab, kan bukan saya Bu yang berantakin, masa saya yang harus membereskan. Yang namanya anak, apalagi masih kelompok A ya, masih punya rasa bukan aku kok gitu. Kalau mungkin kelompok B udah lebih mengerti, lebih dewasa. Kalau kelompok A kan masih kadang, iya Bu mau bantu, tapi kadang nggak mau udah capek orang aku nggak berantakin seperti itu. Kemudian untuk 2 anak yang usia 3 tahun ya Adi Batang Asmira tidak disuruh menyelesaikan kegiatan pembelajaran seperti teman-temannya, dibiarkan sesuai keinginannya. Kadang dia 1 kegiatan, kadang 2 kegiatan. Tapi ketika bulan Desember kita pengayaan, karena emang cuma disediakan 2 kegiatan, mereka selalu menyelesaikan kegiatan itu dengan senang hati. Kemudian kemampuan anak dalam pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama CP nilai agama dan bukti pekerti, hampir semua tujuan pembelajaran yang disusun untuk semester 1 dapat dicapai oleh anak. Kemudian anak-anak juga tergali pengetahuan dan lihat gembira pada kegiatan-kegiatan proyek. Kemudian GCP Jati Diri perlu penguatan dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di rumah, serta kegiatan melipat bola kecil ke dalam keranjang. Kemudian di elemen CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, ada beberapa anak perlu penguatan dalam menuliskan nama sendiri dan mengurutkan pola abi-abi. Dimensi P5 perlu penguatan tentang mengenali minat diri seperti memilih kegiatan sesuai pilihannya. Karena di kelompok A biasanya melaksanakan kegiatan ikuti temannya. Dia awalnya milih ini, tapi temannya ikut milih yang ini, akhirnya ikut semua milih kegiatan yang ini. Karena mungkin belum punya eksistensi diri, saya suka yang ini, gitu. Masih suka mengikuti pilihan temannya. Kemudian untuk muatan lokal, beberapa anak perlu penguatan dalam pengenalan huruf dan angka, hafalan doa harian, hafalan surat pendek, dan hafalan hadis pendek. Kemudian untuk laporan perkembangan anak yang akan dilaporkan kepada orang tua sudah disusun draftnya, tetapi untuk perkembangan anak masih dalam proses penyelesaiannya. Kemudian nanti kita rencana untuk laporan perkembangan kita membuat sendiri, kita print, kemudian kita membuat sampul rapor seperti rapor-rapor biasa itu, jadi perhitungannya dimasukin ke plastiknya itu. Cukup sekian laporan kegiatan belajar mengajar kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan pembelajaran semester 1 kelompok B1 kepada Ibu Titi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Doktaviani. Di semester 1 ini saya dipercaya untuk memegang kelompok B1. Di kelompok B1 karena
karena kenaikan ya, apa pindahan dari kelas A sebelumnya tetap sama ya Bu ya. Jumlah siswanya ada 9 anak, 8 laki-laki dan 1 perempuan. Alhamdulillah di kelas B1 tidak ada anak berkebutuhan khusus. Jadi saya masih bisa menghandle kelas B1. Untuk kegiatan belajar mengajar tidak kurang lebih sama seperti kelas A, namun perbedaannya mungkin di kemampuan anaknya. Untuk di CP nilai agama dan budi pekerti, alhamdulillah karena sekarang kita ada pembiasaan sholat duha. Ketika praktek sholat kemarin, gerakan sholatnya sudah mulai bagus Pak. Karena kan sebelumnya kita hanya 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Sebelum mulai sholat kita kasih penguatan nih. Gimana sikapnya kalau untuk sholat? Kita sholat kepada siapa? Kepada Allah. Apa saja gerakannya? Apa saja yang harus menyentuh lantai gitu kan ketika sujud. Dan mereka tahu Pak, kan sebelumnya masih semaunya ya. Sekarang mereka tahu dahi, hidung harus menyentuh lantai. Terus siku harus diangkat, pantat juga, dan kaki harus rapat. Karena kan sebelumnya namanya anak-anak ya Pak, kalau sujud ya seperti tiduran gitu kan. Dan ketika ruku pun sebelumnya anak-anak masih belum mau mendorong lutut. Kalau sekarang alhamdulillah karena kegiatan rutin ini perkembangannya sangat bagus. Dan untuk hafalan-hafalan ada 1 siswa, saya juga bingung kenapa 1 siswa ini dari kelas A untuk hafalannya susah. Mau hafalan doa, surat maupun hadis di semua hafalan. Mungkin karena kurang pembiasaan atau bagaimana di rumahnya. Dan saya dengar juga karena anak ini seringnya main handphone. Tapi untuk pengetahuan yang lain memang saya acungi jempol, pengetahuannya luas sekali. Cuman untuk hafalan masih kurang 1 anak. Dari kelas A sampai ke kelas B belum ada peningkatan seperti itu Bu. CP Jatidiri untuk pembuang sampah sih alhamdulillah kelas B sudah bertanggung jawab. Karena ketika pulang saya bilang pesan B1 belum boleh pulang kalau kelasnya masih banyak sampah dan kotor. Jadi mereka langsung inisiatif untuk memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Jadi kelas itu sudah bersih, baru saya perbolehkan untuk kita berdoa pulang. Untuk dasar literasi matematika, sains dan teknologi, rekayasa dan seni, untuk keseluruhan kelompok B1 sudah bagus, namun ada beberapa yang masih perlu bimbingan. Dan untuk kegiatan literasi, di awal semester 1 ada beberapa anak yang masih bingung ketika literasi. Tapi alhamdulillah semakin kesini mungkin karena orang tuanya memberi pembiasaan atau kayaknya mengikuti kegiatan belajar tambahan les di luar, jadi untuk literasi bacanya melesatnya sangat cepat gitu Bu. Jadi yang tadinya belum paham huruf baca, alhamdulillah sekarang sudah lancar. Seperti itu. Dan selama mengikuti kegiatan proyek, kelompok B1 sudah dapat bekerja sama dan saling mengingatkan sama saling memberi semangat. Jadi mereka sudah paham cara berbagi tugas. Kamu nanti yang gunting, kamu nanti yang nempel, seperti itu. Mungkin secara garis besarnya kelompok B1 alhamdulillah perkembangannya sudah sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran, seperti itu Bu. Baik, selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan pembelajaran semester 1 kelompok B2. Kepada Ibu Novi Hayati Saputri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Novi Hayati Saputri. Saya di TK SIP As-Salafus Sholih diamanahkan untuk membimbing anak-anak B2. Kurang lebih sama ya Bu ya. Untuk anak di kelas B2 itu ada 8, yang 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selanjutnya yaitu untuk perkembangan anaknya.
Di sini dari CP Agama kurang lebih sama dengan Bu Titi. Untuk kegiatan kita hanya menambahkan 1. Kalau di kelas A ada 3, di B itu ada 4 gitu Bu. Dan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Karena kita di kurikulum sekarang adalah sekolah penggerak, alhamdulillah kita dimudahkan sekali Ibu dalam bentuk penilaiannya, dalam bentuk kegiatannya, itu kita lebih terbantu. Kalau dulu mungkin kita kegiatannya lebih banyak sekali dan kita kadang-kadang banyakkan LK yang gitu ya Bu ya. Kalau sekarang karena minat anak, jadi kita hanya mengarahkan ya Bu, dan anak-anak yang akhirnya memilih kegiatannya masing-masing, jadi nggak ada yang bertumpuk di satu kegiatan. Untuk capaian agamanya sesuai yang disampaikan oleh Bu Titi kurang lebihnya sama, karena di setiap pagi kita ada kegiatan keagamaan dan kegiatan yang lainnya seperti kayak olahraga kan dulu kita hanya seminggu sekali, sekarang kita kegiatan olahraga itu dilakukan setiap hari. Fungsinya agar energi anak itu tersalurkan terlebih dahulu. Jadi mereka capek dulu di luar. Nah, setelah mereka masuk, alhamdulillah, dan pendinginannya dengan sholat. Akhir dari olahraga, kegiatan olahraga, terus menyiram tanaman, itu untuk menanamkan bahwa kita itu mencintai bumi dengan cara menyiram tanaman, menjaga tanamannya. Setelah itu kita bimbing untuk sholat, dari gerakan wudhu sampai dengan akhir doa. Setelah itu baru bercerita, karena pendinginan ya Bu, bercerita, dan kita biasanya ada timbal balik ke mereka. Karena kita pengen lihat mereka fokus nggak dengan apa yang disampaikan oleh bu gurunya. Alhamdulillah mereka antusias, dan di CP Agama ini yang bisa saya petik dari mereka, ketika ada yang salah, kadang-kadang mereka selalu mengingatkan temennya, tadi kaki kamu tuh harusnya begini, kakinya tuh lurus ketika ruku gitu, jangan ditekuk, nggak boleh gitu. Jadi terkadang alhamdulillah, berarti pembangunan karakter mereka untuk kesehariannya tersampaikan. Untuk jati diri dan STEAM-nya, alhamdulillah, karena kelas B2 itu tidak dari kelas A, jadi ada beberapa yang mungkin kesulitan dalam menulisnya awal-awal. 2 bulan awal itu adalah penerapan. Dan di kelas B2, kegiatan yang mereka kurang berkembang, biasanya saya ulang-ulang Bu, karena buat pondasi nantinya gitu kan. Mereka kan nanti siap masuk SD, jadi pondasi di situnya saya kuatkan dulu. Jadi selama 2 bulan itu walaupun berganti-ganti tetap dengan penguatan yang itu gitu. Misalkan mereka kurang di pra-menulisnya, dibiasakan dengan menulis nama sendiri, nama hari, nama tanggal, dan alhamdulillah sekarang mereka tahu gitu. Karena di kita kan juga ada poster tanggal, poster angka dan poster huruf. Jadi ketika mereka nggak tahu, silahkan teman-teman cari mana hurufnya, mana angkanya, dan ditulis. Jadi kita hanya mengarahkan seperti itu, tidak yang namanya Adiba kita tulis di papan tulis, tidak gitu. Jadi biar mereka juga memahami, akhirnya kan setiap harinya bisa ditulis dengan sendirinya gitu. Selebihnya semuanya alhamdulillah sudah berkembang, masing-masing siswa sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.